Kemudian saya bersama Pak Aceh, Pak Dede mengecek kebenarannya sejauh mana laporan yang dilaporkan oleh beliau. Kami melakukan pengecekan, datang ke TKP. Setelah tiba di TKP, di situ ada 3 kendaraan yang ada di halaman rumah awalnya, Toyota Yaris, kemudian BMW, kemudian di depannya kendaraan Alfa. Yaris itu yang mana? Alfa Yaris. Ya, di belakang Alfa, di bawah saya melihat ada bercak darah. Situ sudah bercampur air di situ. Kemudian saya juga melihat di kaca jendela Alfa samping itu ada kaki yang menjulur ke atas. Kemudian juga saya melihat juga ada bekas seret dan darah ya, di belakang tempat itu. Yang mulai itu ada juga darah di situ. Atas dasar laporan itu, kalau melihat kejadian tersebut, kami melaporkan kepada Pak Kasat Reskrim, kemudian Pak Kapolsek, karena laporan awal hasil pengecekan itu sampai sejauh mana kebenarannya untuk saya laporkan kepada pimpinan. Kemudian saya melaporkan kepada beliau atas perintah beliau, pasti presiden siap dan saya laksanakan. Kemudian saya menyuruh Pak Aceh, Pak Dede untuk pasang polisi. Kemudian kemudian datang setelah laporan itu dari pihak Polres, identifikasi polsek dan berdatangan. Kami beserta yang polsek yang lainnya itu mengamankan status quo. Yang perlu disampaikan mungkin yang mulia bahwa sebelum kita datang di situ warga udah banyak, di halaman itu. Sudah ramai lah. Sudah ramai. Karena di situ kan jalan raya sudah hampir jam 8, berarti sudah ramai posisi. Setelah itu kami juga dapat aduan dari Pak Aceh, Pak katanya Pak Yosef mau berangkat, gitu kan. Bahasa Sundanya istilah dari mohon. Kemudian mendapat laporan itu Pak Aceh, Pak itu coba dibawa ke SMA, karena di SMA itu kan sepi, SMA di jalan saya di pos satpam situ. Sempat diinterogasi, saya tanyakan juga kepada Pak Yosef apakah tanggal 17 itu berada di mana. Dia menjawab bahwa tanggal 17, tanggal 18 tidur di istri muda. Melihat ada informasi demikian, kemudian saya memerintahkan kepada Pak Aceh dan kepada Dede untuk cek kebenarannya full paket awal, apakah benar bahwa Pak Yosef itu tidur di istri muda. Kemudian anggota saya berangkat ke daerah untuk mengecek kebenaran. Jauh itu jaraknya dari tempat TKP ke tempat istri muda. Jauh berapa kilo atau berapa jam? Kurang lebih ada 10 kilo, kurang lebih ada lebih. Kemudian saya juga karena Pak Aceh dan Pak Dede saya perintahkan mengecek ke istri muda dengan Pak Yosef. Saya memanggil Pak Dilan saya. Saya telepon, dari di mana? Oh, saya lagi di TKP. Coba berangkat ke SMA. Pak Dilan datang ke SMA, kemudian saya bertanya juga Pak Yosef untuk diminta keterangan di Polsek.
terkait kejadian itu. Nah, setelah itu anggota sudah mulai berdatangan dan olah TKP yang dilaksanakan oleh identifikasi. Kemudian saya diberitakan kepada Polsek hanya mengamankan statusmu karena warga itu kan udah banyak tuh, takutnya masuk ke dalam ketemu misi di lokasi itu. Itu mungkin untuk sementara hasil pengecekan awal sebelum saya laporan saat ini ke beliau. Itu yang dia. Setelah itu, setelah saudara tahu ada jenazah kan, 2, terus saudara memerintahkan polisi Karsa, ya, buat Polsek. Polsek. Nah, terus Setelah itu olah TKP laksanakan identifikasi. Kemudian saya berbicara mungkin ke Pak Asep identifikasi bagi-bagi tugas. Yang untuk otopsi Polsek saya perintahkan Pak Aceh yang sudah datang kembali dari cek. ya, itu. maka saya ikut ke otopsi, enggak kan? Enggak. Berarti kami hanya di lokasi tetap mengamankan status. Oke. Yang olah TKP yang ngecek ke otopsi itu Pak Aceh dan Pak Dede. Nah, oke. Nah, ini saya tanya pada saat jenazah sudah Evakuasi. dibawa, kan? Nah, apa yang saksi mengamankan, ataukah ada TKP atau hanya mengamankan saja? Gitu. Saya hanya mengamankan statusnya. Status Kayak yang olah TKP identifikasi. mengamankan saja. Siap. Karena warga banyak. Siap. Tidak boleh ada yang masuk. Siap. Kondisi pada saat itu begitulah adanya. Warga sudah banyak berkumpul di situ. Nah, ditemukan nggak barang bukti mobil yang saudara? Yang saya lihat ada ini ember itu di belakang. Di belakang? Nah, di belakang Alphard. Terisi air. Iya. Terisi air ya. Siap. Nah, lalu pada saat saudara mengamankan jenazah, apakah kembali lagi atau tidak? Jenazah itu dibawa otopsi kembalinya sekitar jam 2 subuh. Dini hari. Itu dibawa oleh anggota. Terus dibawa. Itu yang saya tahu. hasilnya apa pada saat saudara nggak tahu hasil dari otopsi itu? Untuk sementara saya belum ada laporannya yang mulia, tidak tahu. Nah, tadi saudara katakan saudara sempat mengecek kan keberadaan terdakwa ini diisi gudang. Siap. Ya kan? Nah, terus hasilnya apa? Mas saudara mengecek? Itu informasi dari Pak Aceh hanya sebatas laporan. Betul, menurut informasi dari Pak Aceh bahwa Pak Yosef itu tidur di Istimuda. Iya, informasi sekembalinya katanya pagi hari, katanya itu hanya sepintas laporan dari anggota saya. Ya. Siapa nama anak istri mudanya? Tadi bilang istri muda kan pasti kan ada namanya ya. Lupa lagi jadi Coba. Ingat. Nyunyu. Atau mau ditanyakan Pak? lupa lagi kan? Iya. Sebenarnya ada di sini. Iya. Tapi kan saya nggak mungkin. Lupa. Ya. Ya. Mungkin ya mungkin.
Tahu, saudara. Tahu juga apa? Kenal dengan Bu Mimin juga kenal? Enggak kenal. Ya. Bu Mimin Mintarsih, ya. Ini menurut siapa tadi? Pak Aceh. Pak Aceh. Ada kemarin di istimewa mudanya. Nah begitu Pak Aceh ya. Siap. Nah pada saat saudara tadi sampaikan Pak terdakwa ini apa? Pakai bahasa Sundanya menenangkan diri, miskin pikir katanya. itu setelah apa itu? Itu masih olah TKP, seputar olah TKP. Nah, olah TKP ini maksudnya ini, olah TKP awal atau olah TKP sudah datang dari tim dari Polres? Itu olah TKP awal yang dilakukan oleh identifikasi. Sudah dilakukan oleh identifikasi tanggal 18 sekitar jam 9 sudah mulai. Bukan dari tim tadi dari Pak Harsa, bukan dari tim yang olah TKP itu Polres ya. Nah, pada saat saudara dapat informasi dari Pak Yosef mau menenangkan diri katanya. Nah itu ketemu lagi dengan terdakwa kapan? Saya ketemu dengan terdakwa itu tanggal 25. Oh, habis setelah itu tidak pernah ketemu lagi? Nggak ketemu lagi. Tidak pernah ketemu? Ya. Karena yang periksa interogasi itu kan di Polsek Pak Ilhan dengan Pak Didi yang interogasi itu. Belum ketemu lagi? Ketemu waktu apa? Mereka ulang. Ketemu lagi pada saat mereka ulang pas kebetulan dilibatkan pengamanan di lokasi. Baru ketemu dengan terdakwa. Iya. Sebelum itu belum. Ya. Oke, enggak ya. Saudara tahu ada penyiasan atau uang tunai ada? Saudara tahu? Tahu. Nah, coba. Tanggal 25, yaitu tanggal 25 Agustus sekitar jam 10. Pak Yosef, kemudian Pak Ilhan, kemudian ini saudaranya itu saudaranya satu ya. Kalau ini Pak, kalau ya. lupa. Siap. Ya, kalau tidak ingat tidak siap. Ya. Mereka sudah ada di ruangan saya, di ruangan resmi. Siapa? Pak Ilhan, Pak Yosef tanggal 25 itu. Pak Ilhan, Pak Yosef. Iya, sudah di ruangan saya. Dia menyampaikan mau mengambil barang titipan. Mau mengambil barang titipan. Barang titipan dari Pak. Saya nggak tahu barang itu dari mana awalnya. Saya nggak tahu. Terus? Dia akan mengambil katanya itu uang gaji dulu yang belum sempat dibayarkan. Siapa yang bilang? Itu Pak Yosef juga bilang demikian. Pak Ilhan bilang begitu. Ya. Pak Yosef juga bilang Ya. begitu. Gaji dulu yang belum sempat dibayarkan. Gaji belum sempat dibayarkan. Nah terus ada uangnya pada saat itu? Ada. Dikasih. Karena saya barang titipan bilang itu bukan barang bukti karena kami tidak melaksanakan penyitaan. Tidak kita. Ajar dulu.